Ya, haleluya. Kita akan belajar meneruskan dari pengajaran melalui kitab Wahyu, Fatsal yang pertama. Dan hari ini ada di session yang kedua, yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita sudah sampai di ayat ini. Ingat bahwa kitab Wahyu ini menyediakan 3 level berkat. Jangan pernah lupa, ada 3 level berkat yang Bapak Yahweh sediakan melalui kitab Wahyu ini, kitab yang sangat dahsyat, ya, yang luar biasa, yaitu berkat untuk siapa yang membaca, berkat untuk siapa yang mendengar, dan berkat untuk siapa yang menyimpan serta melakukan di dalam kehidupan. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, kita akan masuk di dalam Wahyu Fatsal yang keempat, 5, dan 6. Saya minta tolong untuk Henok untuk membacanya, silahkan. Dari Yohanes kepada ketujuh gereja di Asia. Anugerah dan damai sejahtera bagimu dari Dia yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya, dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati dan pemimpin raja-raja di bumi. Bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam 3 ayat ini. Ya, pembahasan kitab Wahyu ini cukup panjang, tetapi jangan putus asa. Kita akan pelan-pelan melihat kebenaran firman sehingga kita bisa mendapatkan secara utuh, luar biasa, dan membangun fondasi hidup kita. Ya, nggak usah cepat-cepat, tetapi kita bisa mendapatkan berkatnya yang luar biasa. Kita akan lihat dari ayat yang keempat terlebih dahulu, yaitu yang berbunyi bahwa dari Yohanes kepada ketujuh gereja. Nah, ketujuh gereja ini adalah diaspora mesianik Yahudi. Kita harus paham dulu dalam hal ini. Ya, ini bukan gereja seperti gereja-gereja sekuler atau gereja Yunani, tidak. Tetapi gereja ini adalah orang-orang, kumpulan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Bukan orang Yahudi yang menolak Yeshua HaMashiach, tetapi ya 7 kehilat ini adalah kehilat di mana semuanya itu percaya kepada Yeshua HaMashiach, beriman kepada Yeshua HaMashiach. Dan posisinya ada di Asia. Yang dimaksud Asia di sini, ya, kita tahu saat itu ya, yang namanya Asia itu di daerah Turki, ya. Nah, ini petanya. Jadi ada 7. Kalau kita lihat ada angka 7 di sini, berarti Bapak Yahweh juga menggunakan Yeshua HaMashiach menggunakan pattern, ya, menggunakan pola, yaitu pola Zayin, angka 7. Kita nggak bisa lepas dari itu karena udah menjadi patennya Bapak Yahweh di dalam setiap pemberitaan, setiap message, setiap berita untuk kita melalui firman-Nya itu ada pattern-nya, ada polanya. Jadi di sini ada 7, ya, dan 7-7-nya itu hari ini itu ada di daerah Turkiye. Ya, Turki itu dulu, sekarang ditambahi Turkiye. Nah, kalau saudara lihat ada Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Smyrna, Efesus, dan Laodikia. Dulu daerah ini dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya. Dan ingat bahwa kerajaan Romawi itu terpecah menjadi 2, di bagian barat dan di bagian timur. Nah, inilah yang di bagian East, di bagian Asia, ya. Dan nantinya kekaisaran Romawi yang bagian timur itu pusatnya ada di Konstantinopel atau yang sekarang namanya Istanbul, ya. Nah, jadi ini di daerah East, di daerah Asia. Jadi kita tahu daerahnya. Nah, dulu memang saat firman ini diberikan itu satu perkembangan di mana
mereka kuat sekali di dalam iman kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Gereja-gereja yang aktif, yang memberitakan keselamatan buat Bapak Yahweh ya, di dalam Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi saudara lihat bahwa hari ini daerah ini adalah negara Islam. Ya, kalau saudara tahu bahwa Turki itu adalah negara Islam dan sebagian besar 90% ke atas itu mayoritas adalah kaum Islam. Dan kalau saudara lihat berarti di sini ada peran alam roh yang bergerak ya, walaupun daerah ini dulunya tempat di mana berkumpulnya mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, akan tetapi setan tidak tinggal diam. Daerah-daerah ini sekarang hanya tinggal reruntuhannya saja, ya, tinggal reruntuhannya saja, hanya sisa-sisanya saja. Dan kebanyakan daerah ini, ya memang daerah ini adalah daerah Turki, di mana perkumpulan daripada umat Islam ada sangat kuat di sana ya. Jadi setan dengan caranya melalui banyak hal membuat daerah ini yang dulunya sebagai pusat kehilat-kehilat mesianik akan tetapi sekarang sudah habis. Kenapa? Ingat bahwa ada peperangan roh. Ya, peperangan roh itu jangan pernah dilupakan. Di dalam kehidupan kita itu ada peperangan roh, karena itu Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Ya, silakan Henok bisa membaca buat kita semua. Thank you. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat Satan. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh jahat di udara. Iya, jadi peperangan yang kita hadapin sekarang ini adalah peperangan yang tidak terlihat. Peperangan melawan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, roh-roh jahat. Ya, dan apalagi di zaman akhir ini lebih intens lagi. Karena apa? Kalau kita sudah mempelajari Wahyu Pasal 12, sudah bisa cari videonya di channel ini. Kalau saudara lihat bahwa naga itu ekornya menyeret sepertiga bintang dan dijatuhkan ke bumi. Ya, zaman akhir ini jangan dianggap enteng dengan pengajaran-pengajaran palsu, istilah-istilah palsu. Kalau semuanya tidak berdasarkan kebenaran firman, ya saya bilang hati-hati, jangan sampai itu meracuni, karena itu memberikan impact yang tidak baik. Karena apa? Bisa jadi itu menjadi penyesat dan orang bisa dijatuhkan. Matius 24:24 juga sudah memberikan warning, memberikan peringatan buat kita semua. Silakan Henok bisa dibaca. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat bahwa Yeshua memberikan peringatan keras, hati-hati terhadap mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, ya, yang akan muncul. Kenapa? Yang akan muncul pada zaman akhir ini, karena mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, ya, sehingga mencoba untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Wahyu 12 sudah menubuatkan bahwa sepertiga bintang itu dijatuhkan oleh ekor dari si naga. Saudara bisa lihat pengajaran ini lengkap di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya, jadi hati-hati, akan ada banyak yang murtad. Itu jangan mengenai hidup saudara, karena itu seperti ayat yang di atas, pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat. Ingat, setan itu nggak akan nakut-nakutin saudara dengan cara yang serem. Ya, dia akan langsung keder.
karena ada darah Yeshua dalam hidup saudara. Tetapi dengan tipu muslihat, perhatikan kata tipu muslihat, ya, itu masuknya ke dalam alam pikiran. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai alam pikiran kita kena tipu muslihat setan dan akhirnya berguguran. Hari-hari ini ada banyak yang dipropagandakan oleh setan, seperti misalnya istilah Bapak Yeshua, ya. Kemarin sudah saya jelaskan secara ayat, saudara bisa melihatnya ya di dalam sesi tanya jawab. Kemudian juga ada yang sudah kembali mau campur-campur, ya. Oh, nggak apa-apa, yang dikenal di Indonesia itu namanya Yunani, ya, YK, ya. Kalau aslinya memang Yeshua, ya, untuk di Indonesia pakai YK nggak apa-apa. Saya bilang itu menyesatkan. Karena apa? Karena mengarah kepada pola Yunani yang berkiblat kepada Trinitas dan ya menyembah kepada dewa matahari. Ya, tidak ada nama YK itu. Yang betul adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada. Ya, jangan sampai hal ini menjadi jerat di dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Sepertiga bintang ini ya dinubuatkan, dilihat oleh Yohanes menyeret anak-anak Bapa Yahweh untuk berguguran. Ya, saudara harus ingat bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, jadi kita terus boleh tetap setia sampai pengangkatan terjadi. Ya, haleluya. Nah, kita akan lanjutnya. Kemudian dikatakan di ayat yang sama, anugerah, saya langsung kepada yang saya kasih huruf merah ya, anugerah dan damai sejahtera bagimu. Ya, jadi ini dari Yohanes kepada ketujuh kehilat di Asia, ya, anugerah damai sejahtera bagimu. Kita harus hati-hati dengan anugerah dan damai sejahtera, karena dunia ini juga menawarkan damai sejahtera yang palsu, ya, pengajaran anugerah yang palsu. Sekali selamat tetap selamat, hyper grace. Itu anugerah, pengajaran anugerah yang palsu. Jadi kita harus hati-hati. Anugerah dan damai sejahtera itu harus mempunyai fondasi yang benar, yaitu yang tertulis di dalam Tanak dan Brit Gadasa. Tanak itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya, dan Brit Gadasa. Jadi kita harus memperhatikan hal ini, ya. Jangan sampai pola anugerah dan sukacita atau ya damai sejahtera itu fondasinya keliru, ya, bahaya. Firman juga telah menuliskan di dalam Kolose 2 ayat 8. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-8. Silakan Henok bisa baca buat kita. Thank you. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawar kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia atau palsu menurut tradisi manusia berdasarkan kaidah-kaidah dunia dan bukan menurut HaMashiach. Iya, saudara perhatikan ayat ini, hati-hati, ya. Rabi Saul sudah memperingatkan kepada mempelai Yeshua HaMashiach. Hati-hati, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang menawan kamu. Yang menawan dalam arti apa? Pikirannya ditawan. Melalui apa? Melalui filsafat, pengajaran, ya, dan tipu daya yang palsu. Biasanya masuknya dari mana? Masuknya dari tradisi, karena tradisi itu sudah diturunkan turun-temurun. Sudah banyak orang berkata, itu sudah dari dulu ya sudah begitu. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Ya, kaidah-kaidah dunia ini dianggap sebagai kebenaran. Itu salah. Kita harus kembali ke pola yang benar. Karena semuanya itu tidak menurut Yeshua HaMashiach. Tidak menurut Moreh, guru Torah kita, yaitu Yeshua HaMashiach, ya, yang adalah Bapa Yahweh di dalam rupa manusia. Ya, jangan sampai filsafat itu menipu kita dan ya kita merasa damai sejahtera. Dunia ini banyak loh damai sejahtera.
Ya, melakukan kesalahan pun ada damai sejahtera, tapi salah. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus ada fondasi yang benar, yaitu Tanak dan Brit Gadasa. Jangan seperti ini. Keluaran 20 ayat 3 sudah dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka damai sejahtera, ya, sukacita. Hari tahun barunya yang dijunjung para naga, ya kan? Dan mereka tersenyum, tertawa, ya, ada damai sejahtera. Ya, mereka berpikir mendapatkan anugerah dari sorga. Ya, sorganya siapa nih? Tidak sorganya setan. Jadi kita harus hati-hati, ya, jangan sampai ketipu dengan anugerah palsu, dengan damai sejahtera palsu, sukacita palsu. Ya, jangan tertipu dengan hal-hal yang di dunia ini. Semua yang tidak berfondasikan kepada takut akan Bapa Yahweh, ya, itu di luar rencana keselamatan. Ya, kalau lihat Natalan, ya, bisa merasa damai karena banyak saljunya, lampunya kelap-kelip, ya kan, sambil minum kopi hangat, rasanya ayam begitu. Itu palsu, saya bilang. Ya, kenapa? Karena spiritnya adalah spirit penyembahan dewa matahari. Kita harus paham dalam hal itu. Jangan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach disesatkan. Pengajaran wahyu ini membuat saudara menjadi dewasa, menjadi saudara mempunyai iman yang teguh di dalam pola yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang selanjutnya, yaitu dikatakan bahwa dari Yohanes kepada ketujuh gereja di Asia, anugerah damai sejahtera bagimu. Ya, kita perhatikan yang saya kasih warna merah. Dari dia ini siapa? Tidak lain adalah Bapa Yahweh. Yang ada itu adalah present time, yang telah ada past time, yang masa lalu, dan yang akan datang, future time. Ya, jadi Bapa Yahweh itu ada, sudah ada, dan akan ada. Mengapa dikatakan ada 3 jenis waktu ini, yaitu yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ingat bahwa Bapa Yahweh itu kekal adanya. Jangan pernah lupa, Yahweh yang menciptakan kita itu kekal. Kalau saya ibaratkan Yahweh itu seperti pilar api. Dari gambar ini, saudara lihat manusia itu kecilnya seperti itu, titik seperti itu, bumi itu kecil, nggak ada apa-apanya, ya, sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari titik itu. Karena itu Bapa Yahweh itu luar biasa besarnya, bahkan lebih besar daripada Syamayim. Syamayim dibanding bumi ini, Syamayim besarnya luar biasa, lebarnya, luasnya luar biasa. Bapa Yahweh lebih daripada itu, ya. Karena itu, dan Bapa Yahweh juga ada di luar waktu, ya. Dia tidak dikuasai oleh waktu. Kita ini yang dikuasai waktu, ya. Karena itu ada past, present, and future, ya. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini membuktikan bahwa Yahweh itu kekal untuk selama-lamanya, ya. Ini penting sekali. Sudah bisa lihat pengajaran itu di Aku Butuh Darah, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita tahu bahwa Bapa Yahweh itu kekal selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, ya. Polanya tetap, kebenarannya tetap. Dan pembahasan kalimat berikutnya, ayat yang sama, ayat 4, ya. Dari Yohanes kepada ketujuh gereja, ya, di Asia yang adalah mesianik, diaspora mesianik Yahudi, anugerah keselamatan dan damai sejahtera bagimu dari Dia yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, ini ada 7 roh, ketujuh roh. Ada angka 7 lagi, kembali lagi kepada pola Zayin. Ya, pola Zayin, pola angka 7. Kalau sudah lihat ini berarti jangan dikonotasikan bahwa ruah Yahweh Elohim itu ada 7. Tidak.
Ya, jangan berpikir seperti demikian karena Bapak Yahweh mau menunjukkan melalui angka 7 itu adalah angka sempurna. Ya, karena itu ruah Yahweh Elohim itu sempurna karena dia adalah bagian dari Bapa Yahweh itu sendiri. Nah, kita akan lihat ayatnya, ya, kesempurnaannya, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Silakan Enoch. Thank you. Dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai, dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah, dan roh Yahweh akan tinggal padanya. Roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh kekuatan, roh pengenalan dan roh takut akan Yahweh. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat di sini ada 7. Yang pertama adalah roh Yahweh. Yang kedua adalah roh hikmat. Yang ketiga adalah roh pengertian. Yang keempat adalah roh nasihat. Kelima adalah roh kekuatan. 6 adalah roh pengenalan. Dan yang ketujuh adalah roh takut akan Yahweh. Kalau saudara lihat, fondasinya semua ini harus mengarah kepada satu roh, yaitu roh Yahweh. Karena dunia ini pun juga punya hikmat palsu. Ada roh hikmat palsu, ada roh pengertian yang palsu, roh nasihat palsu, roh kekuatan palsu, ya, roh pengenalan yang palsu, ya, karena mereka semuanya tidak mengarah kepada roh Yahweh, menolak Yahweh Elohim. Itu berarti roh palsu. Sedangkan ruah Yahweh Elohim, ya, yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, yang juga ada di dalam saudara dan saya. Ingat, ruah Yahweh Elohim itu tinggal, dwelling di dalam saudara dan saya. Arahnya adalah satu, yaitu takut akan Yahweh. Karena itu adalah roh Yahweh, bukan roh si Arab atau si Yunani. Ya, bukan, ya, yang menolak Yahweh. Ngomongnya haleluya, tapi nyembahnya si Arab. Keliru. Mereka harusnya ngomong halelual, ya. Gak boleh ngomong haleluya, ya. Haleluya adalah sembahlah, pujilah Yahweh, ya. Nah, itu harus mengarah ke ruah Yahweh Elohim. Jadi kita sudah belajar dalam hal ini di dalam pembahasan ruah Yahweh Elohim. Sudah bisa cari juga pengajaran ini di channel ini. Jadi arahnya harus roh Yahweh. Kalau roh yang lain berarti keliru, saudara. Ya, pengenalannya keliru, pengertiannya keliru, mulai disesatkan. Ada banyak, ya, yang disesatkan mulai sekarang. Saya sangat tidak setuju. Yang sering dikatakan ada yang mengatakan bahwa kalau di nama aslinya, nama asli, namanya berarti ada nama asli dan nama palsu. Kan bingung ceritanya, ya kan? Namanya Sang Juru Selamat itu nggak ada yang asli, nggak ada yang palsu. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Sudah, titik. Nggak usah ditambahin yang lain. Pakai kalimat ditambahin yang di Indonesia dikenal dengan YK, Yunani, ya, Yunani Kristus. Saya bilang ini ngaco, ini kalimat-kalimat seperti itu. Hati-hati, saudara, ya. Manusia itu bisa dikacaukan pikirannya melalui kalimat, loh. Jadi hati-hati. Kalimat itu bisa mengubah pola pikir manusia. Jadi kita harus hati-hati. Yang tidak mengarah kepada Yahweh, tinggalkan saja. Tegas, saudara. Bisa-bisa orang yang campur-campur, ya, hilang kesempatannya untuk bertobat, akhirnya nggak terangkat. Kita nggak mau seperti itu. Kan kita mau rapture, ya kan? Jadi kita harus mengarah kepada Yahweh, ya. Kemudian kita akan lanjutkan, yaitu di dalam ayat yang ke-5, Wahyu 1 ayat yang ke-5. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu, Enoch. Terima kasih. Dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati dan pemimpin-pemimpin raja-raja di bumi. Bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Ya, terima kasih. Nah, kita akan bahas mengenai, kita melihat kebenaran apa yang di dalam ayat yang ke-5 ini.
Ya, yang pertama dikatakan bahwa saksi yang setia. Yeshua HaMashiach adalah saksi yang setia. Saksi itu apa sih? Saksi itu adalah yang melihat, yang merasakan, yang mendengar, yang mengalami, dan itu dikasihkan, diberitahukan kepada kita. Ayat pendukungnya adalah Yohanes 6 ayat 46. Silakan Eno. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa kecuali Dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Amin. Saudara bisa lihat ayat ini di dalam Yohanes 6 ayat 6, 6 ayat 46. Tidak seorang pun telah melihat Yahweh. Tidak. Hanya Dia, hanya Yeshua yang berasal dari Elohim. Ya, dari Bapa Yahweh. Dialah yang telah melihat Bapa. Jadi, dalam hal ini tidak seorang pun, siapapun tidak pernah melihat Bapa Yahweh. Ya. Karena itulah Yeshua adalah saksi yang setia. Ya, dan dia kalau bersaksi tidak pernah berubah, saudara. Ya, nggak pernah berubah. Dulu Yahweh, sekarang si A. Nggak mungkin. Dia tetap konstan. Bahkan Yeshua tidak pernah meniadakan Torah. Siapa bilang Yeshua menghilangkan Torah? Tidak pernah. Yeshua menggenapinya. Dan Yeshua berkata, lebih baik langit dan bumi ini hilang daripada satu goresan, ya, huruf yang paling kecil, Yod, yang ada di dalam Torah, ya, harus tetap ada. Ya, nggak boleh hilang. Jadi lebih baik langit bumi hilang daripada itu yang hilang. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Yeshua adalah saksi yang setia. Nah, kalau dia saksi yang setia, ya kita bisa percaya kepada Yesus HaMashiach. Ya, karena hanya Dia yang melihat Bapa. Dan Yeshua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sudah, nggak usah teori macam-macam, saudara. Namanya satu itu echad. Selesai. Nggak usah ngomong, oh satu agreement, satu apa. Itu pola Yunani. Ya, Tritunggal kah, apa, Trinitas, tri apa. Nggak usah. Percayalah, Yeshua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan dia berkata kepada muridnya Filipus, setelah sekian lama, engkau sama aku, tapi engkau tidak mengenal, karena aku dan Bapa adalah satu. Percaya, selesai. Ya, nggak usah dipikirin pribadi yang berbeda atau gimana. Pakai teori-teori yang jelimet dari manusia. Buat apa? Ya kan? Ayat ini sudah jelas menyatakan Yeshua adalah saksi yang setia. Berarti kita bisa percaya saja. Itulah iman, itulah faith. Percaya akan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Ya, jadi jangan ragu-ragu karena Yesus saksi yang setia. Ya, kita terus ya. Kemudian dikatakan bahwa yang sulung dari antara yang mati. Ya, nah ini tulisan ini kadang-kadang tricky sebenarnya. Yang sulung dari antara yang mati. Yeshua HaMashiach itu datangnya 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dan selama 4.000 tahun itu, ternyata ada dua sosok yang tidak mati, yaitu Henok dan Elia. Ya benar kan? Lihat sekarang bagaimana Yeshua bisa klaim bahwa dia yang sulung dari antara yang mati. Coba saudara pikir. Kalau orang nggak ngerti pola Ibrani, ya akhirnya kesandung dengan ayat ini. Saya bilang salah kalau saudara kesandung dengan ayat ini. Karena gara-gara tidak memahami pola yang sebenarnya. Ya. Banyak orang berkata kalau gitu Yeshua bohong. Karena dia mengatakan yang sulung dari antara yang mati. Padahal Henok dan Elia nggak pernah mati sama sekali. Ya kan? Nah, kita harus lihat kembali kepada pola firman yang benar. Itu ada di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ya, minta tolong untuk Henok bisa dibaca.
baca untuk kita. Terima kasih. Dialah, yaitu Yeshua HaMashiach, gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam Syamayim dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tata-tata atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia. Haleluya. Luar biasa Rabi Saul menuliskan hal ini. Saudara bisa lihat ayat 17. Yeshua sendiri ada sebelum segala sesuatu. Apa maksudnya sebelum segala sesuatu? Berarti sebelum penciptaan bumi ini, Yeshua sudah ada. Bahkan sebelum Syamayim itu ada, Yeshua sudah ada. Dan ayat 16 dikatakan, oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Jadi penciptaan Syamayim dan bumi ini melalui firman, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, jadi walaupun Henok dan Elia langsung terangkat masuk Syamayim, tapi tetap Yeshua HaMashiach adalah yang sulung. Nah, kita harus hati-hati ya dengan ayat yang ke-15 yang tertulis bahwa yang sulung dari segala ciptaan. Saya kasih tahu bahwa ayat ini dipakai sebagai senjata oleh grup yang namanya Saksi Yehova. Ya, saya kasih tahu jelas. Selalu dia pakai ayat ini untuk menyerang bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah ciptaan. Ini ayat yang dipakai. Itu orang ya, itu grup nggak ngerti fondasi Ibrani ya, tapi pola pikirnya rusak sama sekali. Jangan ikutin mereka, karena mereka mengarah kepada Gehenna. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena mereka menolak Yeshua HaMashiach. Ya, dikatakan bahwa Yeshua HaMashiach adalah ciptaan. Tidak. Ya, ayat ini berkata yang sulung dari segala ciptaan itu maksudnya bukan diciptakan sebagai yang sulung. Yeshua kan sudah dikatakan ayat selanjutnya bahwa sudah ada sebelum segala sesuatu. Dia itu adalah pencipta. Ayat 16. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Yeshua. Ya. Jadi perbandingan antara siapa dulu yang diciptakan? Syamayim atau bumi? Ya, kita ngomong Syamayim dulu, ya Syamayim sulung. Karena lebih dulu, sulung itu maksudnya lebih dulu. Ya kan? Lah kalau gitu, antara Yeshua dan Syamayim, ya lebih dulu Yeshua. Sebelum Syamayim, ada Yeshua sudah ada. Karena dia adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Ya, jadi kita harus hati-hati, jangan terkecoh dengan kata sulung ini. Ya. Jadi inilah pengertiannya. Senjata mereka selalu bolak-balik arahnya ke sini terus. Dan buat mereka yang namanya YK, kan mereka panggilnya YK, ya kan? Atau JC, ya kan? Itu adalah Mikael, ya. Itu adalah Mikael. Ya, jadi sesat banget mereka itu. Jangan ikuti. Ya, oke, kita teruskan. Kita tidak ngikutin pola yang sesat, kita pola yang sehat, yang berdasarkan kebenaran dari Bapak Yahweh dalam Yeshua. Ya, kita harus lihat bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapak Yahweh sendiri, dan dia ada sebelum semuanya ini dijadikan, termasuk Syamayim. Ya, dia ada di luar waktu, dia ada, sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ya, luar biasa Bapak Yahweh kita ini. Saya pernah bawa ini di dalam pengajaran Back to the Future. Saudara bisa mempelajarinya di sana. Ya, jadi kalau saudara lihat dalam waktu kurun 6.000 tahun sampai
nanti kiamat di hadapan Bapa Yahweh itu now, sekarang. Karena apa? Karena dia kekal. Ya, Yeshua berkata, aku tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Memang karena dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, jadi dia kekal selama-lamanya. Sekarang berikutnya. Dikatakan bahwa dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Bahwa Yeshua itu mengasihi saudara dan saya. Ya. Sampai-sampai ayatnya ada di dalam Yesaya 49 ayat 16. Silakan ya. Yeshua HaMashiach, saksi yang setia. Oh, yang Yesaya 49. Yesayanya saja. Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Saudara bisa lihat, saudara mempelai Yeshua HaMashiach, ini sangat spesial. Karena apa? Bapak Yahweh itu mengukir saudara di telapak tangannya. Sebab bayangkan, ini cara manusiawi, cara bahasa manusiawi yang Bapak Yahweh ungkapkan supaya kita paham. Kita ini diukir, ya, bukan cuma ditulis, diukir, engrave, ditatah, diukir. Jadi setiap kali Bapak Yahweh lihat tangannya, itu lihat kita semua. Luar biasa ini ayat. Ya, dan tidak dilupakan. Ingat ya, tapi jangan pernah berkata gini, wah kalau gitu enak Pak, sekali selamat tetap selamat. Ngawur saya bilang. Ya, ingat manusia itu punya kehendak bebas. Saudara bisa lari dari tangan Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh tetap tidak menyelamatkan saudara. Hal ini bisa terpenuhi selama kita submit, kita percaya, kita beriman, kita tetap mengikut pola yang benar dan tetap tinggal di tangan Bapak Yahweh. Maka ayat ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak akan lepas. Ya. Bapak Yahweh tidak akan melepaskan kehidupan kita. Kita akan tetap terjaga. Kita akan tetap terlindungi. Bapak Yahweh tahu betapa kejamnya malaikat-malaikat yang jatuh itu untuk menjatuhkan banyak orang. Dia tahu, karena itu dia kasih tahu pakai ayat ini. Ya, dilingkupi. Bahasa Inggrisnya, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Ya, jadi Bapak Yahweh sangat memperhatikan kita semua. Bersyukurlah. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, sehingga kita bisa percaya kalau selama kita memilih tetap ada di dalam tangan Bapak Yahweh, tidak keluar dari polanya, tetap mau di dalam pendidikannya Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan bawa kita sampai ke dalam rapture. Itu sudah kepastian. Itu sudah jaminan yang Bapak Yahweh berikan. Ya, asal saudara tidak keluar. Ya. Kalau saudara keluar, ya silahkan resiko tanggung sendiri. Ya, ingat Bapak Yahweh tidak pernah memaksa. Ini bahaya, saudara. Tidak pernah memaksa. Ya, kalau setan suka paksa-paksa. Ya, tapi Bapak Yahweh terserah. Kamu sudah mengerti. Kalau kamu keluar, resiko ditanggung sendiri. Ya, jadi hati-hati. Yang berikutnya, dikatakan bahwa ya, dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Ya, ini banyak pengertian yang penting sekali. Karena itu kenapa saya lebih memilih alon-alon asal kelakon, ya, pelan-pelan tapi dapat semuanya daripada cepat-cepat bahas kitab Wahyu tapi nggak dapat apa-apa. Lebih baik satu ayat kita lihat apa yang menjadi kebenaran di dalamnya dan kita minta Ruah Yahweh Elohim memberikan pimpinan sehingga kita betul-betul mempunyai fondasi yang bagus, fondasi yang kuat, fondasi yang tidak mudah dirobohkan karena kita bangun fondasi kita di atas gunung batu yang kokoh, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, penting sekali. Jadi karena itu ayat ini saya bisa jelaskan berapa banyak hal. Ya, kita lanjutkan. Yang telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Ingat, pengajaran
Ruah Yahweh Elohim. Saudara bisa buka di sana, ya, bahwa saat sebelum Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, maka dosa manusia yang modelnya kayak tai, ya, itu saya pernah bahas, ya, ini adalah dosa, ya, tai itu dosa, ya, itu hanya ditutup dengan darah binatang, darah domba atau lembu atau kambing, ya, hanya ditutup, tetapi tidak di remove atau dibersihkan. Ayat tadi dikatakan bahwa membasuh itu menghilangkan, bukan menutup. Tetapi saat Yeshua mati di atas kayu salib, maka Yeshua membasuh, ya, kita dari dosa-dosa kita, ya, bersih, ya. Jadi tainya itu sudah tidak ada di meja lagi. Karena itu jangan bawa tai lagi masuk ke dalam meja ini, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong Enoch bisa baca buat kita. Thank you. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bisa lihat, ya, bahwa hanya melalui darah Yeshua HaMashiach, maka dosa kita, ya, diampuni dan kita disucikan, kita dipisahkan dari segala kejahatan kita, bersih, ya. Jadi saudara paham, hanya darah Yeshua HaMashiach. Kalau ada orang yang menolak keselamatan melalui darah Yeshua HaMashiach, pertanyaannya adalah dengan darahnya siapa dia mau masuk Syamayim? Itu saja, ya. Dan jawabannya adalah tidak mungkin dia akan masuk Syamayim. Menolak Yeshua HaMashiach, ya, nasibnya pasti Gehenna. Pasti Gehenna, lautan api. Karena dia tidak punya darah yang bisa dilihat oleh Bapa Yahweh untuk membawa orang itu masuk ke dalam Syamayim. Nggak pernah ada orang yang di luar Yeshua HaMashiach masuk Syamayim. Nggak ada. Semua orang harus percaya, menerima, beriman kepada Yeshua HaMashiach. Jangan pernah ngimpi, ya. Sekali lagi, jangan pernah ngimpi, saudara punya damai sejahtera, anugerah yang besar, ya, sukacita, bahkan damai sejahtera, ya. Kalau saudara tetap di dalam pola Yunani, menyembah YK, menyembah si Arab, karena saudara sudah mendengar kebenaran firman ini dan saudara tidak mau menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, jangan pernah ngimpi masuk Syamayim, karena jelas akan tertolak, ya. Karena posisinya adalah saudara tidak mau untuk kembali kepada pola yang benar. Hati-hati, siapa yang mendengar hal ini, perhatikan baik-baik, lebih baik segera bertobat, cepat-cepat baptisan pembaharuan. Ya, jangan mempertahankan konsep baptisan hanya satu kali. Baptisan kalau satu kali, kalau benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar, ya percuma, ya, masuknya ya Gehenna, rugi besar, ya. Nah, yang berikutnya ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, menjadikan serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Wow, Bapak Yahweh itu baiknya luar biasa. Kita ini bukan cuman diangkat dari tong sampah. Dunia ini kayak tong sampah, saudara. Kita ini diselamatkan, ya, dipilih, dibersihkan dulu, dimandiin, dibersihkan, dikasih pakaian, diangkat, ya, dari tong sampah dunia ini. Bukan cuma diselamatkan saja, tetapi Bapak Yahweh mau taruh kita jadi raja-raja dan imam-imam loh bagi Elohim. Apa enggak luar biasa ini anugerahnya? Coba saudara bayangkan, ya, tainya sudah dibuang, dibersihin, ya, kita kemudian diangkat jadi anak, bahkan jadi mempelai Yeshua HaMashiach, jadi raja-raja dan imam-imam.
Betapa hati Bapak Yahweh itu murah hati dan baik sekali. Sekarang mungkin kita belum merasa ya, saya kasih tahu ya. Sekarang belum merasa, tapi ingat, saat nanti kita sudah rapture, ya, saya yakin ya, kita akan betul-betul tersungkur di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Yeshua HaMashiach, ya, ban kamsya gitu ya, itu bahasa Eskimonya, ya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua, Engkau selamatkan kita semua, Engkau jadikan kita mempelai, bahkan Bapak Yahweh jadikan kita ini raja-raja dan imam-imam. Perhatikan ayat di dalam 1 Kefa 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan Eno. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Haleluya. Kefa mendapatkan inspirasi untuk menulis kebenaran ini, yang dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan engkau adalah umat dalam pemeliharaan. Dipelihara loh sama Bapak Yahweh. Luar biasa loh kehidupan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach ini, ya. Karena itu rugi siapa yang undur, siapa yang mau campur-campur gara-gara kepleset kena orang yang ternama, ya, pendeta-pendeta yang campur-campur, yang mengatakan bahwa oh saya pernah ke sorga, di sana ada nama Yahweh dan Yeshua, tapi sekarang yang di bumi dia tetap menggunakan si A dan si Yunani. Ya, itu ngawur sekali. Ya, jangan ikut arah mereka. Ya, ini luar biasa loh rencana Bapak Yahweh. Diangkat, dipulihkan begitu luar biasa. Dan untuk juga saudara mempunyai kesempatan memberitakan kebajikan, kebaikannya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena sudah dipindahkan kita dari kegelapan menuju terangnya. Ya, kita tidak lagi di dalam kegelapan, kita ada di dalam terang. Kalau kita ada di dalam terang, maka kita akan mengerti akan kebenaran firman. Karena kita di dalam terang, kita tidak meraba-raba lagi kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jelas itu terlihat polanya sekali. Karena itu kita harus waspada. Ya, kita sudah masuk di dalam Shemitah yang terakhir ini. Karena kita ada di dalam terang. Ya, kita nggak dalam gelap. Yang banyak orang Yunani kata, oh nanti kira-kira semoga gitu ya. Tidak, kita punya kepastian bahwa Bapa Yahweh tidak lama lagi melalui Yeshua HaMashiach akan datang dan menjemput kita di dalam pengangkatan yang luar biasa. Karena kita di dalam terang, maka firman-Nya terang di dalam hidup kita. Ini ajaib. Ya. Di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 20, tolong Enoch dibaca ayat yang di depan, karena saya tertutup ayat yang di atas. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan HaMashiach. Dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Haleluya. Luar biasa, ya, di mana rencana Bapak yaitu untuk membawa saudara saya mempelai Yeshua HaMashiach, menempati posisi di dalam pemerintahan bersama Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. Jelas ayatnya, Wahyu 20 ayat 6. Ya, menjadi imam-imam Elohim, berhubungan kan dengan 1 Kefa tadi, ya, dengan kitab Petrus tadi. Dan juga memerintah itu berarti juga di dalam kerajaan. Ya. Jadi ada rencana Bapak yang luar biasa. Jangan tinggalkan kasih Bapak Yahweh yang sudah menangkap kita semua. Ya, ingat kita juga saudara bisa lihat di dalam pengajaran, yaitu di dalam kerajaan Israel zaman akhir. Ini saya sudah jelaskan secara gamblang di sini. Ya. Jadi kita sudah selesai di dalam ayat yang ke-6. Ini adalah sesi yang kedua. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Ingat,
kita sudah masuk di dalam putaran yang terakhir, yaitu di dalam satu cycle terakhir, cycle 3,5 tahun Shemitah, dan secara official, ya, rapture akan terjadi di tengah, tetapi atas anugerah Bapa Yahweh, Yeshua pernah berkata, dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Karena itu, saudara bisa lihat di dalam pembahasan yang telah saya berikan di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Perhatikan di sini, dan kita bisa mendapatkan bahwa pengangkatan akan sangat besar kemungkinan bisa terjadi lebih early, ya, yaitu sekitar awal Januari atau akhir Desember 2025. Kita lebih baik berjaga-jaga. Ya, tujuannya ini bukan ngeramal, tidak, tetapi berjaga-jaga. Ya, karena kalau nggak jaga-jaga, sampai ini terjadi, ya rugi besar kalau ketinggalan. Berjaga-jaga adalah kata kunci yang Yeshua sendiri katakan. Berjaga-jagalah supaya tidak jatuh. Ya, jadi siapa yang belum percaya, percayalah, beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, masuk melalui pola yang benar, yaitu dari bangsa Yehudi. Karena Bapa Yahweh mengatakan siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Dan setelah itu saudara masuk di dalam baptisan pembaharuan, berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh melalui pola yang benar, yaitu Tanak dan Brit Kadasa. Haleluya. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa kunjungi di pelayananmenorah.com, sebelah kiri atas, sebelah home, saudara bisa lihat banyak list di sana, dan banyak mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara untuk melepaskan saudara dari ikatan terhadap nama asing, dewa-dewa asing, nama Arab, nama Yunani, nama Chinese, ya, dewa Chinese, lepas semua dan ikatkan diri saudara di dalam baptisan pembaharuan di dalam Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.